Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini dan sekarang kita sudah di Kejadian 36. Iya, Kejadian 36 kemarin kita sudah selesai dengan akhirnya Ishak mati ya. Dan Yakub ya untuk kedua kalinya dia berada di Betel. Kemarin kita sudah baca Tuhan menagih Nasar dari Yakub kemarin. Lalu akhirnya dia membangun ya mezbah dan akhirnya ya sampai Ishak mati. Sekarang kita lanjut 36, Kejadian 36 keturunan Esau judulnya ya. Ayat yang pertama, inilah keturunan Esau yaitu Edom. 2, Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada anak Elon orang Het dan Oholibama ya, dan anak-anak Sibeon orang Hewi. Basmat anak Ismail adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Ya, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaalem dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya dan anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya dari tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri yang lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Ya, ayat 7, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyak ternak harta mereka. Iya, dari sini kita tahu kenapa Esau pergi saudara, karena memang tanah itu sudah menjadi tanah yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan berfirman, aku akan memberikan negeri yang kau diami ini menjadi milikmu seperti yang sudah aku janjikan kepada nenekmu, kepada Abraham dan juga ayahmu Ishak, dan berkat itu akan menjadi milik Yakub dan keturunannya. Bahkan Tuhan berkata dari situlah Yakub akan menjadi sekelompok bangsa-bangsa ya, dan akhirnya banyak harta mereka berdua sehingga Esau meninggalkan adiknya dan dia akhirnya pergi dari tanah itu ya, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan itu tidak lagi dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka. Ayat yang ke-8, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom ya. Jadi Esau itulah Edom dan Yakub itulah Israel. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Ya, nama anak-anaknya ialah Elifas anak Ada istri Esau, Rehuel anak Basmat istri Esau. Ya, dan anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaetam dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas dan anak Esau. Ia melahirkan Amalek ya bagi Elifas. Inilah cucu-cucu Ada istri Esau. Kita lihat ya, akhirnya nanti suku-suku inilah yang akan menjadi musuh orang Israel ya. Di sana ada Amalek ya, dan juga Edom saudara ya. Lalu akhirnya dari 12 suku bangsa Israel, Esau juga melahirkan suku-suku yang akhirnya bahkan menjadi musuh-musuh Israel ya. Timna adalah gundik Elifas anak Esau, ia melahirkan Amalek ya bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zera, Syama dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Kita melihat di sini saudara, karena Esau ini menikahi salah satu anaknya Ismail ya, yaitu orang Kedar dan Nebayot. Kita tahu mereka siapa itu keturunannya Ismail, ya itulah yang diambil Esau menjadi istrinya. Dan akhirnya mereka melahirkan anak-anak yang akhirnya menjadi bangsa yang memusuhi Israel. Jadi kita melihat ya garis keturunan yang memang sudah Tuhan takdirkan menjadi anak berkat ya, dan yang bukan saudara, dan itu ya nenek moyangnya juga melahirkan. Kita ingat dulu Tuhan berfirman bahwa Ismail akan menjadi satu bangsa yang keras ya, dan
Dia itu akan menjadi pemberontak, bahkan ketemu dengan semua orang dia akan bertengkar dan berkelahi. Tapi itulah yang sudah firman Tuhan katakan dan semuanya terjadi. Ya, dan kita lihat di sini dikatakan, ya, inilah anak-anak Oholibama istri Esau, Ada Sibeon melahirkan bagi Esau Yeus, ya. Dan inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Ingat kemarin Bani itu berasal dari nama keturunan seorang laki-laki, ya. Bani Esau, keturunan Elifas anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, dan kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Iya, jadi seperti yang kita tahu, saudara, kaum Amalek itu juga yang ke depan akan menjadi musuh dari bangsa Israel, ya. Ini sudah dilahirkan dan kita lihat semua yang difirmankan Tuhan itu terjadi dari keturunan Ismail, keturunan Ishak, ya. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, itulah keturunan Ada, ya. 17, inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zera, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom, itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeus, dan kepala kaum Yaelam, ya, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau dan anak Ana, ya. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Jadi tidak terlalu banyak pembahasan karena ini nama-nama keturunan, saudara, ya. Dan iya, ini masih nama-nama semua juga kita lihat di sini, ya. Kita lanjutkan saja ayat yang ke-20. Ayat 20, ya, judul perikopnya sana keturunan Seir, ya. Inilah anak-anak Seir orang Hori penduduk negeri itu. Lotan, Syobal, Sibeon, Ana, Dision, Ezer, Disyan, itulah kepala-kepala kaum orang Hori. Anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Tima. Inilah anak-anak Syobal, Alwam, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dision, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dision, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser, Bilham, Saawan, dan Akan, ya. Inilah anak-anak Disyan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, ya, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Sibeon, dan kepala kaum Ana, kepala kaum Dision, dan kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang-orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Iya, tidak terlalu banyak pembahasan, ya, tetapi ya cukup untuk membuat kita mengerti bahwa apa yang sudah Tuhan tulis, bahkan keturunan-keturunan ini semua sudah tergenapi, ya, saudara. Jadi kita selesaikan nanggung ini, ya, ayat 31. Raja-raja Edom, ini masih keturunan-keturunan dari Esau. Inilah raja-raja yang 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah di atas orang Israel. 32, di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kala orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mahetabil, ya, binti Matred binti Mesahab. Ini nama-namanya, saudara, ya.
Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, ya. Kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Jadi kita lihat ya, Esau menjadi Edom, sementara Yakub menjadi Israel. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami baca malam ini, membuat kami mengerti bahwa Tuhan menggenapi janji-Nya atas keturunan-keturunan kami. Ketika kami menjadi orang benar, kami juga akan melahirkan keturunan orang benar. Mampukan kami dalam rumah tangga keluarga untuk terus hidup dalam firman, kebenaran, istri, suami, anak-anak kami, untuk boleh sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Istri takut Tuhan, suami takut Tuhan, anak-anak juga takut akan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, bahkan yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat. Mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.